فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Mi'iyah 100 pantun karya Al-Imam Ibnu Abil Izz rahmatullah alaih yang berisikan tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan globalnya bahwasanya hijrah ke Habasyah berapa kali? 2 kali. Hijrah ke Habasyah berapa kali? 2 kali. Hijrah pertama kali 4 perempuan, kemudian berapa laki-laki? 12 laki-laki. Dapat informasi hoaks, tersebar informasi hoaks, isu-isu yang miring bahwasanya orang Quraisy itu mereka masuk Islam. Sebagian mereka pulang kemana? Ke Mekah. Ternyata setelah sampai Mekah nggak sesuai dengan fakta dan realita gitu loh. Fakta dan realitanya justru semakin parah, penindasan, penyiksaan, akhirnya balik lagi ke Habasyah. Nah, yang kedua kali berapa jumlahnya? Royhan kemarin? Oh, kemarin itu enggak ada ya. Berapa jumlahnya kemarin Ilman? Yang kedua kali ke Habasyah, perempuan berapa? Yang laki-laki berapa? Yang laki-laki 83, yang perempuan 18. Mafhum? Itu baru hijrah pertama loh ya, ke Habasyah. Dihitung pertama hijrahnya. Berapa kali tadi? 2 kali. Mafhum? Naam. Baru nanti hijrah ke Madinah nanti pembahasannya. Karena sama beliau dibikin enggak dibahas setelahnya, tapi nanti ada pembahasan tersendiri. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Kita lihat pembahasan berikutnya, bahas seputar meninggalnya 2 orang yang Rasulullah sayangi. Siapa itu 2 orang yang Rasulullah sayangi itu? Abu Thalib dan Khadijah binti Khuwailid. Abu Thalib pamannya kafir, tapi kenapa Rasulullah sayang dan cinta dengan beliau? Cinta dengan Abu Thalib tadi, barakallahu fiik. Karena Abu Thalib ini walaupun kafir, membela, melindungi itu loh. Membela, melindungi dan bahkan menjaga. Tapi ya kekufurannya tidak bermanfaat. Ya kan? Dia tetap dalam kondisi di neraka kekal abadi selama-lamanya. Hanya saja mendapatkan apa? Keringanan azab. Kata Rasulullah SAW, laula ana lakana fid darqil asfali minan nar. Kalau seandainya bukan karena aku, maksudnya syafaatku, niscaya pamanku ini berada di kerak api neraka yang paling bawah. Tapi dapat syafaat li takhfif, untuk memperingan azab, bukan mengentaskan dari azab. Apa azabnya Abu Thalib? Paling ringan padahal azabnya ini. Kenapa? Makan apa? Sendal apa? Lanjutkan dengan putus-putus. Yang paling ringkas saja. Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih, itu aja paling ringkas. Riwayatnya beda-beda memang, tapi kesimpulannya ke situ. Paham ya? Nah, ada riwayat memakai 2 sandal kemudian di atas bara api otaknya mendidih atau yang semisalnya, intinya kesimpulannya ke situ. Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Itu paling ringannya sudah. Kemudian kedua, meninggal istri yang beliau cintai dan beliau sayangi. Istri pertama, walaupun tidak gadis tapi beliau cinta dan sayang. Kenapa? Karena semua keturunan Rasulullah SAW, semua keturunannya dari siapa? Dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, meninggal dunia. Sedih beliau. Nah, kalau kita lihat alurnya itu biasanya kalau dalam sirah itu sebutkan di sini wallahu alam, karena ana baca enggak diurutkan ya, barakallahu fiik. Aslinya hiburannya adalah Isra Mi'raj itu di antaranya. Hiburannya Isra dan Mi'raj. Itu termasuk menghibur. Menghibur agar tidak terlalu sedih dengan meninggalnya Abu Thalib dan siapa tadi? Khadijah binti Khuwailid. Mafhum? Nah, kita lihat pantunnya. Qala al-Imam Ibnu Abil Izz rahmatullah alaih, wa ba'da tis'in min sinni risalatih mata Abu Thalib dzu kafalatih wa ba'dahu Khadijatun tuwfiyat min ba'di ayyamin salasatin madat. Ana artikan, dan setelah 9 tahun dari kenabian, ini belum hijrah loh ya. Jadi jangan 9 tahun hijrah, tahun 9 hijrah jangan gitu ngomongnya. Tapi setelah 9 tahun beliau diangkat menjadi nabi, berarti usia beliau berapa kurang lebihnya? 49 berarti ya. 49 kan beliau diangkat 40 tahun kan. Nah,
ketika usia 49 tahun kurang lebihnya, ya 9 tahun setelah beliau diutus menjadi nabi, na barakallahu fiikum rasul, matilah pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib. Siapa namanya Abu Thalib? Ayo na'am. Ahmad. Abu Thalib. Ayo na'am. Man ajaba falahu hadiyah ma'nawiyah. Yang jawab dapat hadiah ma'nawiyah. Hadiahnya maknawi. Ayo. Belum? Antum siap menjawab? Abu Thalib siapa namanya? Abdul Manaf. Hadiahnya jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Namanya doa maknawi. Maknawi itu suatu enggak nampak, tapi doanya dirasakan hasilnya. Bisa dipahami? Siapa namanya tadi? Abdul Manaf. Dan jangan pakai al lo ya, bukan Abdul Manaf lo ya, Abdul Manaf. Abdul Manaf. Kakaknya Abdul Muthalib siapa namanya? Yusuf Syaibatul Hamdi. Dihafalkan? Dihafalkan ya? Nah, dihafalkan. Abu Thalib pamannya Rasulullah namanya Abdul Manaf. Namanya siapa? Wildan? Abdul Manaf. Ayo. Sudah bisa nulis kan? Naam. Kakaknya Abdul Muthalib siapa namanya Rizaki? Abdul Muthalib siapa namanya ini? Kakeknya Syaibatul Hamdi. Jangan sampai tertukar. Syaibatul Hamdi. Kalau Abdul Manaf itu pamannya itu Abu Thalib. Paham ya? Jangan tertukar ya. Naam. Kita lanjutkan. Wa ba'dahu Khadijatun tuwfiyat min ba'di ayyamin salasat madad. Setelahnya 3 hari setelahnya, nah, lihat, 3 hari setelah meninggalnya Abu Thalib disusul meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid. Jadi pantun ini kita simpulkan, pantun ini, 2 pantun ini kita simpulkan. Kesimpulan pertama, 9 tahun setelah kenabian Rasulullah SAW meninggallah pamannya itu Abu Thalib. Namanya siapa? Abdul Manaf. Setelah 3 hari kemudian, 3 hari meninggalnya Abu Thalib, setelah matinya Abu Thalib, meninggallah Khadijah bintu Khuwailid setelah 3 hari ya. 3 hari setelah meninggalnya Abu Thalib, meninggalnya siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Bisa dipahami? Berarti sama-sama tahun itu juga itu. Dalam tahun yang sama meninggal 2 orang sosok yang Rasulullah cintai. Makanya nah barakallahu fi Allah telah tegur. Istilahnya memberikan teguran yang sifatnya itu enggak akan mampu memberikan hidayah siapapun yang dicintai. Ayatnya apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Itu turun ayatnya berkaitan masalah apa? Rasulullah ingin berusaha mentalkin pamannya Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi enggak berhasil. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai, tapi Allah Ta'ala zat yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Waktu itu siapa yang dicintai oleh Rasul? Abu Thalib. Ketika mau meninggal dunia, ketika mau matinya, ditalkin, bayangkan itu. Padahal kafir, talkin. Dengan talkin apa? Talkin apa? Yasin atau Al-Fatihah? Syahadat. Jangan terlalu panjang. Kalimat apa? La ilaha illallah. Talqin. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka bihamdillah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang nanti akan jadikan hujjah di hadapan Allah Taala. Pamannya kira-kira nurut enggak kira-kira? Nurut atau enggak kira-kira pamannya? Enggak nurut. Pertama, sebabnya mungkin karena sombong dan juga memang enggak sejak awal tidak setia dengan agama Islam walaupun bela Rasulullah SAW. Yang kedua, teman duduk. Di situ ada 2 orang teman duduk yang ada di situ di dekatnya Abu Thalib ini, bisik-bisik dia. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Bencikah kamu dengan agamanya Abdul Muthalib? Agamanya Abdul Muthalib agama jahiliyah, syirikan, kekufuran. Paham ya? Akhirnya fa'aba ayyakula la ilaha illallah famata ala millatil Abdul Muthalib. Akhirnya pamannya tadi enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Dah 2 orang siapa, Noval? Abu Jahal satunya lagi? Bukan Abu Lahab. Abu Jahal tidak benar, Abu Jahal ini. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Bencikah kamu dengan agamanya Abdul Muthalib? Langsung Abu Thalib fa'aba ayyakula la ilaha illallah famata ala millati Abdul Muthalib.
Antum tahu jawabannya? Antum? Abu Jahal dan benar satu lagi siapa? Itu namanya Amr bin Syam namanya itu. Satu lagi. Abu Jahal dan Amr bin Syam sama aja itu. Nah, satu lagi siapa? Satu orang lagi. Ayo, coba. Antum ingat enggak antum? Ingat? Rafi ingat Rafi? Ingat? Siapa? Teman siapa? Bin Mu'attal. Nah, itu lain lagi itu, jangan campur-campur. Ayo, coba Ilman, ingat enggak Ilman? Siapa? Belum? Apa? Belum? Ingat enggak? Coba, Royhan ingat Royhan? Ayo. Siapa? Jangan ujung-ujungnya, harus sempurna. Ayo. Jangan campur-campur. Jangan campur-campur. Dua orang, Abu Jahal dah benar, satu lagi. Coba. Al-Akhir ingat enggak itu? Farik ingat enggak Farik? Enggak ingat juga? Labas. Usama ingat? Enggak ingat juga? Khair insyaallah. Naufal ingat enggak? Tadi sudah Abu Jahal tadi ya, satu ya. Coba Hizam kan Hizam. Lanjutkan. Ayo, Abdullah bin Abi Umayyah. Jangan ujungnya toh, Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah itu, dua orang itu. Dua orang jahat, ngompor-ngomporin, malah bisik-bisikin apa? Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Fa aba ayyaqula la ilaha illallah fa mata ala millati Abdul Muthalib. Nah, itu sekedar faedah aja. Kalau antum lihat rujukannya dalam hadis-hadis itu ma'ruf, itu masyhur, itu disebutkan sana ya. Naam. Kita lanjutkan penjelasannya, barakallahu fikum. Dzakara fi hadanil baitain wafata ammihi Abi Thalib wa wafata zawjihi Khadijah radhiyallahu anha. Di dalam dua pantun ini disebutkan kisah meninggalnya pamannya Abu Thalib dan juga istri beliau Khadijah bint Khuwailid radhiyallahu anha. Wa kana dzalika fi sanah tasi'ah. Waktu itu meninggalnya mereka berdua pada tahun yang sama. Tahun berapa? Tahun 9. Bukan 9 Hijriah loh ya. Tahun 9 setelah apa? Kenabian. Jadi jangan tahun 9 Hijriah, jangan, salah nanti. Tahun 9 setelah kenabian. Rasulullah diutus menjadi nabi usia berapa? 40 tahun kan? Nah, berarti sekitar 49 lah usianya. Meninggallah kedua orang yang beliau sayangi, Abu Thalib dan Khadijah bintu Khuwailid. Mafhum insyaallah? Nah, kita lanjutkan lagi. Min sini risalati ay min mab'athihi sallallahu alaihi wasallam. Dari usia yang beliau diutus, ay fi sanah tasiyah minal bi'tsah, ini penjelasannya. Maksudnya adalah pada tahun ke-9 setelah apa? Setelah diutusnya menjadi nabi, bukan Hijriah, ingat-ingat ya. Nanti kalau Hijriah nanti salah. Paham ya? Karena ada sendiri nanti tahun 2 Hijriah, 9 Hijriah. Mata Abu Thalib dzu kafalatih. Matilah Abu Thalib, orang yang memiliki apa? Tanggung jawab melindunginya. Ai alladzi qama ala kafalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang apa? Yang melaksanakan melakukan perlindungan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti jaddihi, setelah meninggalnya siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Paham ya? Jadi setelah kakeknya meninggal Abdul Muthalib, diasuh oleh siapa? Abu Thalib ini. Wa kana nasiran lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'aziran. Yang mana waktu itu Abu Thalib ini menolong Nabi SAW dan juga memberikan dukungan, tapi nggak mau masuk Islam itu loh. Alasannya apa? Sebutan pantun yang sangat indah itu, Anda juga terlupaan pantunnya, bagus sekali itu. Alasannya itu kalau seandainya bukan karena celaan dan khawatir aib terhadap kaumnya, ngakui bahwasanya agama Islam agama yang mulia, yang bagus, ngakui Abu Thalib. Cuman dia itu gengsi, alasannya itu, gengsi, gengsi dan merasa terendahkan kaumnya seandainya masuk Islam. Jadi posisi dia tetap kafir, menolong dan juga mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tempat kembalinya di mana Abu Thalib ini? Di neraka. Azabnya yang paling ringan.
berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Wal'iyadzubillah. Wa ba'dahu Khadijatun tuwfiyat fil qaulil masyhur 'inda ahli siyar sahih. Menurut pendapat yang masyhur yang terkenal di sisi ahli sejarah bahwasanya setelahnya meninggal Khadijah binti Khuwailid. Setelah berapa hari tadi? 3 hari setelahnya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala fil Bidayah wa Nihayah. Kitab bagus sekali ini kalau antum punya uang beli, dibaca-baca di rumahnya. Kalau seandainya punya loh ya. Nah, bagus sekali kitab ini. Al Bidayah wa Nihayah. Kalau ingin baca sejarah nih. Al Bidayah wa Nihayah. Permulaan sampai akhir kisah. Ya, awal permulaan kisah sampai akhir kisah. Panjang lebar, bagus sekali. Qala Ibnu Katsir fil Bidayah wa Nihayah, faslun fi wafati Abi Thalib ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pasal tersendiri. Menjelaskan tentang wafatnya Abu Thalib paman Rasulullah SAW, summa min ba'dihi Khadijah binti Khuwailid. Kemudian setelahnya meninggallah Khadijah binti Khuwailid, zaujati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila bal hiya tuwfiyat qabla. Ada yang mengatakan meninggalnya Khadijah sebelumnya. Wal masyhur awal, tapi yang masyhur yang pertama setelahnya. Paham ya? Dan meninggalnya Khadijah binti Khuwailid setelah meninggal Abu Thalib berapa hari tadi? 3 hari setelahnya. Wa hadzal musfiqan, dan dua orang ini dua orang yang dirindukan. Paham ya? Naam. Wallah makna yang tepat itu ya. Jadi dua orang yang sering Rasulullah cintai, Rasulullah sayangi, ya. Rasulullah merindukannya. Hadza fi dzahir ay Abu Thalib maksudnya. Dua orang ini maksudnya adalah Abu Thalib yang pertama. Wa hadhi fil batin. Hadza fi dzahir. Ini setelah zahirnya seperti itu. Setelah zahirnya apa? Setelah zahirnya Rasulullah mencintai pamannya karena zahirnya apa? Dia baik gitu loh. Tapi setelah batinnya Rasulullah enggak suka itu karena apa? Kafir. Nah, wa hadhi fil batin wa hadza kafirun. Paham ya? Jadi posisinya Rasulullah cinta itu karena setelah zahirnya baik gitu aja. Wa illa secara batinnya Rasulullah enggak suka karena apa? Karena dia agamanya bukan Islam. Mafhum? Wa hadhi mu'minatun siddiqah, yang satunya ini mukminah siddiqah radhiyallahu anha wa ardaha. Allah Ta'ala meridainya dan beliau pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Khadijah binti Khuwailid. Qala Ibnu Ishaq rahimahullah, kalau antum mendengar qala Ibnu Ishaq kok sirah itu sumbernya adalah sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Paham ya? As-sirah Nabawiyah Ibnu Hisham rahmatullahi alaih. Kita lihat, summa inna Khadijah wa Abu Thalib halaka fi amil wahid. Kemudian Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal. Halaka itu artinya meninggal pada satu tahun yang satu. Tahun berapa tadi? 9 Hijriah atau 9 setelah kenabian? 9 setelah kenabian. Fatataba'at ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masa'ib, kemudian saling menyusul, bersusulan musibah yang menimpa Rasulullah SAW. Bihulqi Khadijah, dengan meninggalnya Khadijah, wa kanat lahu wazira sidqin ala ibtila yaskun ilaiha. Yang mana waktu itu Khadijah ini itu adalah apa? Adalah pendamping beliau, setia. Pendamping beliau, menteri beliau yang jujur, setia di atas apa? Ujian dan juga cobaan yang membuat tenang Rasulullah SAW. Kapan diantaranya? Momen yang paling terpenting dan juga dikenal ketika pertama kali menerima wahyu. Rasulullah ketakutan loh, gemetaran beliau. Paham ya? Zammiluni, selimutilah aku. Takut intinya. Karena Jibril alaihissalam ketika mengajarkan itu dengan nada yang antum tahu sendirilah, sebutan riwayat itu. Namanya Muhammad Iqra. Ma'ana biqari Iqra. Dalam riwayat sampai didekap dengan dekapan yang sangat kuat. Dan kaget beliau. Paham ya? Sehingga ketika pulang merasa ketakutan, siapa yang menghibur? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, masyaallah. Wa bihulqi ammihi Abi Thalib, kemudian dengan matinya pamannya Abu Thalib. Wa kana lahu adudan wa hirzan fi amrih. Yang mana waktu itu Abu Thalib itu apa? Memiliki kekuatan dan penjagaan terhadap apa? Urusan Rasulullah SAW, Abu Thalib ini. Wa man'atan, dan juga menghalang-halangi, wa nasran, dan menolong ala qaumih, atas kaumnya yang berbuat jahat. Dihalang-halangilah dia, ditolong Rasulullah SAW oleh Abu Thalib tadi. Wa dzalika qabla muhajirihi ila Madinah. Hal tersebut sebelum hijrahnya ke mana? Ke Madinah bisalasinin, 3 tahun. 3 tahun sebelum hijrahnya ke Madinah. Nah, barakallahu fiik, hal tersebut terjadi. Falamma halaka Abu Thalib nalat Quraisyun min Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam minal adza ma lam takun tatma' bihi fi hayati Abi Thalib. Lihat ini. Kemudian tatkala matinya Abu Thalib, orang-orang Quraisy mulailah apa? Mengganggu dan menyakiti Rasulullah SAW dengan apa? Dengan gangguan yang tidak pernah terbayangkan di hidupnya Abu Thalib. Bisa dipahami enggak? Jadi ketika Abu Thalib masih hidup waktu itu, orang kafir Quraisy enggak berani mengganggu dengan gangguan yang jahat. Bisa dipahami? Tapi begitu meninggalnya Abu Thalib, terdapat gangguan dan juga istilahnya apa? Barakallahu fiik, na'am, kejahatan yang enggak pernah terpetik di benaknya di masa hidupnya Abu Thalib. Paham ya? Ini ngeri sekali ya awal permulaan dakwah Islam ini. Yang terakhir perhatikan, min ba'di ayyamin salasah madat. Setelah 3 hari meninggalnya Abu Thalib, meninggalnya siapa? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Lam yakhtalif ahlul ilm bisiyar anna Khadijah radhiyallahu anha wa Abu Thalib mata fi amin wahid. Ahlul ilm tidak berselisih pendapat di dalam kitab sirah sejarah bahwasanya Khadijah dan Abu Thalib itu meninggal mati di 1 tahun yang sama. Tahun berapa tadi Usama? 9 Hijriah atau 9 setelah kenabian? Na'am, setelah kenabian. Tahun 9 setelah kenabian. Walakin ikhtalafu fil asbaq, tapi yang diperselisihkan duluan siapa gitu loh. Tahunnya sama memang, tahun 9 tersebut, tapi duluan siapa? Khadijah dulu atau Abu Thalib dulu, itu diperselisihkan. Wa bil muddah allati baina wafataiha wa wafataihima, dan juga muddah waktu antara mati keduanya, berapa hari, 3 hari, 4 hari, itu diperselisihkan. Tapi tahun yang sama enggak ada khilaf. Paham? Di tahun yang sama tidak ada apa? Khilaf. Khilafnya mengenai duluan siapa yang meninggal. Jaraknya berapa hari, itu khilafnya. Wal masyhur anna Khadijah tuwfiyat ba'da Abi Thalib bi 3 ayyam, yang digaris itu, yang punya kitab digaris itu. Dan yang masyhur bahwasanya Khadijah meninggal dunia setelah apa? Setelah meninggalnya Abu Thalib 3 hari setelahnya. Yang punya kitab digaris ya. Na'am barakallahu fiik. Yang tidak punya kitab dikondisikan. Jadi Khadijah pendapat yang kuat meninggal setelah siapa? Ahmad. Berapa hari setelah Abu Thalib meninggal? 3 hari. Qala Ibnu Katsir, qala Al-Baihaqi. Berkata Ibnu Katsir, berkata Al-Baihaqi, balaghani anna Khadijah tuwfiyat ba'da mauti Abi Thalib bi 3 ayyam, masyaallah. Tambah jelas lagi. Telah sampai kepadaku bahwasanya Khadijah meninggal dunia setelah matinya Abu Thalib 3 hari setelahnya. Zakarahu Abdullah bin Mandah fi Kitabil Ma'rifah wa Syekhuna Abu Abdullah Al-Hafidh. Dan juga barakallahu fiik, telah menjelaskan hal tersebut Syekh kami Abu Abdullah Al-Hafidh. Wallahu alam, Al-Hafidh siapa ini? Kalau misalkan yang diinginkan di sini adalah barakallahu fiik, guru beliau, masih gurunya Ibnu Katsir, di antaranya Adz-Dzahabi. Paham ya? Cuman yang diinginkan di sini wallah enggak sebutkan ini, yang jelas kesimpulannya tadi itu. Paham ya? Kesimpulannya 3 hari setelah meninggalnya Abu Thalib, meninggallah Khadijah binti Khuwailid. Mafhum? Itu kesimpulannya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah.